Pada pembentukan urin, yang pertama kali pada proses filtrasi glomerulus, jadi di sini darah itu akan memasuki kapiler glomerulus melalui arterial afferent dan meninggalkannya melalui arterial efferent. Pada vasokonstriksi arterial efferent itu menyebabkan tekanan hidrostatik tinggi di dalam kapiler glomerulus, memaksa air, ion, dan juga molekul kecil melewati sawar filtrasi menuju ke kapsula Bowman. Nah, apakah suatu zat itu difiltrasi atau tidak tergantung pada ukuran molekul dan muatannya. Sel darah dan molekul besar di sini tertahan pada pori membran filtrasi. Kemudian untuk filtrat urin yang dibentuk di glomerulus itu akan dibawa ke dalam tubulus, di mana volume dan isinya akan diubah oleh proses reabsorpsi dan sekresi. Pada proses reabsorpsi, sebagian besar zat terlarut terjadi di tubulus proksimal dan sedikit penyesuaian komposisi urin yang terjadi di tubulus distal dan ductus collectivus. Sedangkan bagian ANSA Henle bertugas memekatkan urin. Nah, ini zat-zat yang difiltrasi pada glomerulus tersebut ada elektrolit, kemudian ada non-elektrolit dan juga air. Ya. Di sini pada kapsula Bowman itu merupakan sel epitel squamosa yang tipis. Kalau sel pada tubulus itu merupakan sel epitel kolumnar yang khusus berperan pada proses transport. Pada tubulus proksima itu awalnya melengkung, lalu lurus dan kemudian menjadi ANSA Henle. Di sini pada tubulus proksima itu banyak zat direabsorpsi aktif seperti natrium, kalium, kemudian kalsium, fosfat, glukosa, asam amino, dan air. Reabsorpsi ini mengurangi volume filtrat. Kemudian, karena air bergerak secara osmotik dengan zat terlarut yang direabsorpsi, maka filtrat tidak menjadi pekat, atau namanya reabsorpsi isoosmotik. Kemudian, untuk tubulus proksimal yang lurus itu berubah menjadi ANSA Henle, segmen descendant yang tipis, sel-selnya menjadi semakin gepeng dan semakin sedikit mikrofili. Pada ANSA Henle di sini strukturnya berlanjut menjadi segmen ascendens tipis, kemudian segmen ascendens tebal yang selnya sebagian besar kuboid. Nah, ini proses sekresi tubulus. Di sini terjadi proses transport ya di bagian tubulus, yang mana membutuhkan transport aktif untuk pengeluaran energi dalam bentuk ATP. Nah, ion-ion atau molekul yang difiltrasi tadi dapat berpindah melalui transport pasif yang menuruni gradien listrik atau gradien konsentrasi. Molekul air tidak dapat dipompa secara langsung. Molekul air tersebut bergerak secara osmosis ketika terdapat gradien konsentrasi ion atau molekul itu melalui membran semi-permeabel. Jika terdapat partikel bermuatan berpindah, keseimbangan listrik dipertahankan oleh kotransport atau dalam arah yang sama dengan pergerakan partikel bermuatan berlawanan atau oleh countertransport. Di sini molekul dapat bergerak melalui transport terhubung ke molekul lain yang pergerakannya akan menuruni gradien listrik atau gradien konsentrasi.